kemudian di sini saya akan menjelaskan slide berikutnya. Yang pertama, sebelum kita membahas sebuah klaster, ekonomi dunia pada saat ini didominasi oleh klaster. Klaster memiliki ciri khas tersendiri dan bersifat paradoks, di mana keuntungan kompetitif pada ekonomi global, misalnya ilmu pengetahuan, kerjasama dan motivasi, terjadi di level lokal serta tidak berhubungan dengan faktor jarak. Meskipun jarak sangat penting, kompetisi dalam klaster kayaknya tidak sepenting masa lampau. Paradok lokasi dalam ekonomi global memperlihatkan bagaimana perusahaan secara kontinu menciptakan keuntungan kompetitif. Faktor lokasi seringkali diabaikan meskipun kesuksesan kompetisi dan inovasi terjadi karena konsentrasi karena geografis. Klaster mempengaruhi daya saing di dalam negara dan antar negara. Klaster telah menciptakan pandangan baru tentang lokasi, menentang pandangan lama tentang bagaimana perusahaan seharusnya diatur, bagaimana institusi seperti perguruan tinggi dapat berperan dalam kompetisi ekonomi. Sehingga menurut Porter, klaster industri adalah pemusatan geografis dari keterhubungan antara perusahaan, supplier khusus, pengembangan pelayanan, perusahaan yang terhubung dalam industri, dan asosiasi institusi yang bersaing dan bekerja sama pada bidang tertentu. Nah, selanjutnya untuk slide berikutnya saya akan menjelaskan faktor pembentukan klaster. Yang pertama tentunya jaringan dan kemitraan, kemudian dasar keahlian yang kuat, kemudian inovasi dan kapasitas riset dan pengembangan, kemudian kehadiran perusahaan besar, kemudian infrastruktur fisik, dan juga tidak lupa jiwa perusahaan. Itulah faktor-faktor dalam pembentukan sebuah klaster. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat klaster. Tentunya manfaat klaster adalah semakin banyak sekali. Di sini saya hanya menjelaskan sebagian. Untuk manfaat klaster yang pertama yaitu meningkatkan keahlian pelaku melalui proses pembelajaran bersama antar perusahaan potensial yang ada di dalam klaster. Dan yang kedua, perusahaan-perusahaan yang ada dalam klaster secara bersama-sama akan mendapatkan keahlian komplement yang tidak akan didapat bila perusahaan-perusahaan tersebut bertindak sendiri. Selanjutnya untuk yang ketiga, setiap perusahaan yang ada di dalam klaster memperoleh potensi economic of scale dengan adanya spesialisasi produksi serta dengan adanya pasar bersama atau melalui pembelian bahan mentah bersama sehingga bisa mendapatkan diskon besar. Dan serta selain itu menurut pendapat Scorsone dalam BNPT pada tahun 2011, klaster industri yang berbasis pada komunitas publik memiliki manfaat baik bagi industri itu sendiri maupun bagi perekonomian di wilayahnya. Bagi industri, klaster membawa keuntungan yang menurut Scorsone yang pertama, lokalisasi ekonomi melalui klaster dengan memanfaatkan kedekatan lokasi industri yang menggunakan input informasi teknologi atau layanan jasa yang sama dapat menekan biaya perolehan dalam penggunaan jasa tersebut. Misalnya pendirian pusat pelatihan di klaster akan memudahkan akses industri pelaku klaster tersebut. Yang kemudian yang selanjutnya pemusatan tenaga kerja. Klaster akan menarik tenaga kerja dengan berbagai keahlian yang dibutuhkan klaster tersebut, sehingga memudahkan industri pelaku klaster untuk memenuhi tenaga kerjanya dan mengurangi biaya pencarian tenaga kerja. Selanjutnya yaitu nomor 4,
memperkuat hubungan sosial dan hubungan informal lainnya yang dapat menumbuhkan penciptaan ide dan bisnis yang baru. Yang kelima, memperbaiki arus informasi dalam klaster, misalnya memungkinkan penyedia finansial dalam menentukan pengusaha yang layak untuk dipinjam, dan bagi pelaku bisnis untuk mencari penyedia jasa yang baik. Yang keenam, membangun infrastruktur profesional, legal, finansial, dan jasa spesialis lainnya. Teori kawasan industri Marshall atau Industrial District. Marshall Industrial District Alfred Marshall tahun 1919 adalah ekonom pertama yang mengamati jenis-jenis industri tertentu yang beralokasi di beberapa daerah di Inggris, Jerman, dan negara-negara yang lainnya. Mendefinisikan suatu kawasan industri atau industrial district sebagai klaster produksi tertentu yang berdekatan. Faktor yang mendorong terjadinya proses klaster industri adalah, menurut teori Marshall, tahun 1920 adalah yang pertama, adanya proses klaster membuat perusahaan yang ada dapat berspesialisasi dan baik, daripada perusahaan-perusahaan tersebut tidak terklaster. Peningkatan spesialisasi nantinya akan membawa ke peningkatan efisiensi produksi. Yang kedua, dapat memfasilitasi perusahaan untuk meningkatkan penelitian dan inovasi dalam sebuah industri. Yang ketiga, proses klaster perusahaan-perusahaan sejenis akan mengurangi risiko bagi pihak pekerja maupun memberi pekerjaan. Selanjutnya yaitu karakteristik klaster. Kendati industri klaster dapat bermacam-macam, namun pengamatan menunjukkan beberapa karakteristik umum yang melekat pada konsep diri. Dari sisi output, setidaknya ada 3 dimensi yang dapat diperlukan. Yang pertama, competitiveness, tercermin dalam konteks dinamis dan global, misalnya berhubungan erat dengan inovasi dan adopsi praktek tersebut. Yang kedua, economic specialization dalam batas tertentu dari aktivitas-aktivitas yang berhubungan, klaster otomotif, klaster budaya, dan lain-lain. Special identity, yaitu yang relevan dengan agen dan yang lainnya. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri klaster, yaitu menurut Lyon dan Anderton dalam Tatang pada tahun 2008 berpendapat bahwa terdapat 3 hal mendasar yang dicirikan oleh klaster industri, yaitu yang pertama adalah kebersamaan atau kesatuan, yaitu bisnis-bisnis yang beroperasi dalam bidang-bidang serupa atau terkait satu dengan lainnya dengan fokus pasar bersama atau suatu rentang aktivitas bersama. Yang kedua yaitu konsentrasi, bahwa terdapat pengelompokan bisnis-bisnis yang dapat dan benar-benar melakukan interaksi. Yang ketiga, konektivitas, yaitu bahwa terdapat organisasi yang saling terkait atau bergantung dengan beragam jenis hubungan yang berbeda. Dalam sebuah klaster industri terdapat 2 pelaku industri, yaitu yang pertama adalah pelaku industri inti dan 2 pelaku industri pendukung. Nah, pelaku industri inti yaitu industri bergerak, dan yang kedua adalah industri pendukung seperti industri pemasakan bahan baku, yang kedua industri pelengkap, serta industri lanjutan dari industri inti. Strategi klaster industri memberikan dampak positif terhadap industri yang saling berhubungan atau saling terikat, yang melakukan hubungan bisnis dan kemampuan serta teknologi yang serupa karena adanya faktor produksi bersama. Nah, untuk strategi klaster industri terdapat 7, yaitu pengembangan sumber daya manusia, yang kedua pengembangan infrastruktur, yang ketiga adanya informasi pasar, yang keempat adanya sumber daya modal dan investasi, yang kelima kelembagaan lokal dan pemerintahan, yang keenam serta kerjasama yang baik antar elemen, dan yang ketujuh kebijakan investasi, pengembangan kawasan, dan perdagangan. Pola perkembangan klaster industri. Yang pertama, klaster embrio, yaitu klaster yang pada tahapan awal perkembangan. Yang kedua, klaster tumbuh,
yaitu klaster yang mempunyai ruang lebih untuk melakukan perkembangan lebih lanjut. Yang ketiga, klaster dewasa, yaitu klaster yang sudah stabil atau perkembangannya sudah mencapai maksimal sehingga sulit untuk lebih berkembang. Yang terakhir, klaster menurun, yaitu klaster yang sudah mencapai puncak dan sedang mengalami penurunan. Pada tahap ini, jika klaster mampu untuk menemukan kembali dirinya, maka klaster tersebut dapat masuk ke dalam siklus perkembangan yang baru lagi. Pola klaster industri Diamond Border. Keuntungan kompetitif dari pendekatan klaster. Yang pertama, efisiensi. Dengan adanya kedekatan geografis, hal tersebut akan berdampak terhadap pengurangan biaya dalam operasionalisasinya, yaitu biaya transportasi, komunikasi, dan biaya produksi, serta memungkinkan adanya efisiensi lainnya seperti dalam pembiayaan bersama dan pembagian risiko. Yang kedua, produktif. Sebagai dampak adanya spesialisasi, specialized labor pool, specialized input supplier, and technological supplier, maka para pelaku dapat memfokuskan pada kompetensinya masing-masing. Dalam banyak hal, ini juga dapat meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, inovatif. Merupakan output yang didapat dari adanya interaksi sinergis oleh para aktor pemain, termasuk di dalamnya juga keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang dapat meningkatkan kemampuan kolektif. Selanjutnya, aglomerasi. Aglomerasi adalah pengelompokan oleh beberapa perusahaan dalam suatu daerah atau wilayah sehingga membentuk sebuah daerah khusus untuk industri. Sedangkan menurut Kuncoro, aglomerasi adalah konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan. Economies of proximity yang diasosiasikan dengan klaster spasial dari perusahaan, para pekerja, dan konsumen. Selanjutnya yaitu manfaat aglomerasi industri. Yang pertama yaitu penghematan biaya produksi. Yang kedua, penghematan biaya transportasi. Yang ketiga, adanya pertukaran informasi atau transfer pengetahuan dan juga sharing teknologi. Yang keempat yaitu penghematan pembangunan infrastruktur seperti IPAL, listrik, air, dan sebagainya. Yang kelima yaitu penerapan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Lalu faktor penyebab aglomerasi industri. Yang pertama yaitu terkonsentrasinya beberapa faktor produksi yang dibutuhkan pada suatu lokasi. Yang kedua, kesamaan lokasi usaha yang didasarkan pada salah satu faktor produksi tertentu. Yang ketiga, adanya wilayah pusat pertumbuhan industri yang sesuai dengan tata ruang dan juga fungsi wilayah. Yang keempat, adanya kesamaan kebutuhan sarana prasarana dan juga bidang pelayanan industri yang lengkap. Yang kelima, adanya kerjasama dan juga saling membutuhkan dalam menghasilkan suatu produk. Teori aglomerasi. Yang pertama yaitu teori neoklasik. Sumbangan terbesar dari teori neoklasik ini adalah pengenalan terhadap ekonomi aglomerasi dengan argumentasi bahwa aglomerasi ini muncul dari perilaku para pelaku ekonomi dalam mencari keuntungan aglomerasi berupa ekonomi lokalisasi dan ekonomi urbanisasi. Asumsi yang digunakan oleh teori neoklasik ini adalah constant return to scale dan persaingan sempurna. Yang kedua yaitu teori eksternalitas dinamis.
Teori ini percaya bahwa kedekatan geografis memudahkan transmisi ide, maka transfer teknologi merupakan hal penting bagi kota. Teori eksternalitas ini didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Marshall, Porter, dan juga Jacob. Teori-teori ini mencoba menjelaskan secara simultan bagaimana membentuk kota dan juga mengapa kota ini dapat tumbuh. Yang ketiga yaitu teori geografi baru. Teori ini berupaya untuk menurunkan efek-efek aglomerasi dari interaksi antara besarnya pasar, biaya transportasi, dan increasing return dari perusahaan. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang keterkaitan antara aglomerasi industri dan klaster industri. Dalam bahasa yang sederhana, klaster dapat dikatakan sebagai kelompok, namun tidak semua kelompok industri dapat dikatakan sebagai klaster. Aglomerasi sendiri berarti pemusatan dari berbagai macam industri yang ada pada suatu wilayah dengan bertujuan untuk memberikan keuntungan yang lebih pada industri yang berada di wilayah tersebut. Aglomerasi ini tidak lebih dari sekumpulan klaster. Aglomerasi dan klaster ini berbeda. Perbedaan keduanya dapat dilihat dari sisi skala, keanekaragaman, dan spesialisasi. Nah, aglomerasi ini dapat dilihat pada teori klasik. Teori ini menganggap bahwa aglomerasi sebagai proses yang menghasilkan kota, namun tidak setiap aglomerasi ini dapat menghasilkan kota. Kota dan aglomerasi ini sangat berbeda. Perbedaan keduanya dapat dilihat dari kesederhanaan dan kompleksitasnya. Selanjutnya kita akan memaparkan sedikit tentang studi kasus. Indikasi adanya aglomerasi yang berada di Jawa Timur itu ditandai dengan terkontribusinya kawasan industri manufaktur yang berada di koridor Surabaya-Malang. Terdapat kawasan industri yang berdekatan dan mengelompok. Salah satu kegiatan industri yang berada di Jawa Timur adalah industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki. Pada beberapa tahun terakhir, industri tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan industri di Jawa Timur. Kontribusi tersebut sebesar 3,46%. Dalam studi kasus ini menunjukkan industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki dapat dijadikan pemicu atau strategi untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur. Nah, pada pola industri ini terdapat atau menunjukkan adanya spesialisasi industri, sehingga memberikan keuntungan terhadap nilai tambah produksi dan penyerapan tenaga kerja. Dengan adanya pola industri yang terdispersi ini, dibutuhkan pengembangan industri yang bersifat terkonsentrasi spasial dengan mempertimbangkan kedekatan lokasi yang industri tersebut itu saling berkaitan, sehingga dapat mengefisiensi kegiatan